Kamu tidak apa-apa? Kamu siswa kurang mampu baru? Bai Sui, nikahlah denganku. Kamu tidak risih dengan kegemukanku? Siapa bilang, kau yang tercantik di dunia yang pernah kulihat? Bah, Apakah semua kebaikanmu? Dan cintamu hanya kepura-puraan? Kau membuatku muak. Tahukaku, kau yang beratnya 150 kg ini. Kau pikir ada yang mau mencintaimu? Ku benar-benar memuakkan. Willen, ngapain banyak bicara dengannya? Bunuh saja. Keluarga Ji akan jadi milik kita. Sejak kapan kalian bersekongkol? Kakakku selalu baik pada Song Vailon, Amy. semua ini karena kalian. Ingat rasa sakit ini. Mereka harus bayar dengan darah. Ketua Grup J. Terdakwa transaksi ilegal lintas negara. Ketua Ji Zoubai tewas terjun gedung. Putri Ji Baixue hilang. Polisi sedang melakukan pengejaran. Seandainya waktu bisa terulang. Aku tak ingin pernah kenal dia. Baik Sui. Biar pelayan saja yang kerjakan. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Tenang saja, ayah. Ayah jangan ikut campur. Kami sedang taruhan. Dia harus membereskan semuanya. Kalau tidak lari 10 km. Lihat badan gemukmu itu. Dengar ya. Sebentar lagi siswa kurang mampu itu datang. Harus selesai bersihkan ini. Jangan sombong. Kali ini aku pasti menang. Kamu tidak apa-apa? Kamu siswa kurang mampu baru? Baik Sui tidak apa-apa. Baik-baik saja, ayah. Kakak, siswa kurang mampu ini adalah penyelamatku. Kasih dia lebih banyak uang. Dulu aku tak paham keserakan manusia. Keserakan tak betipi. Apalagi tahu, sejak hari itu dia sudah merencanakan skema besar. Bai Sui, nikahlah denganku. Kamu tidak risih dengan kegemukanku? Siapa bilang, kau yang tercantik di dunia yang pernah kulihat? bah, Ayah, silakan minum teh. Terima kasih ayah. Kakakmu dan kakak iparmu, kenapa belum datang? Aku pergi lihat. Bahaya. Polisi datang. Mereka bilang tuan dan putra tertua terlibat kejahatan ekonomi. Akan dibawa untuk investigasi. Tak mungkin. Aku lihat. Kakakmu tidak apa-apa, syukurlah kau baik-baik saja. Kakimu. 72 Tusukan. APA? 72 Tusukan. Kau menjahitnya 308 kali. Mata ini pun sudah buta. Ji Baixue masih buronan. Polisi telah terbitkan surat pencarian. Masih ada harapan untuk berubah. Akan kujaga grup G dengan baik. Kutunggu kepulanganmu. Peixue. Kakak ipar juga akan di rumah, menantimu dengan setia. Kakak ipar. Mengapa kau perlakukan aku begini? Apakah semua kebaikanmu? Dan cintamu hanya kepura-puraan? Kau membuatku muak. Tahukaku, kau yang beratnya 150 kg ini. Kau pikir ada yang mau mencintaimu? Ku benar-benar memuakkan. Willen, ngapain banyak bicara dengannya? Bunuh saja. Keluarga Ji akan jadi milik kita. Sejak kapan kalian bersekongkol? Kakakku selalu baik pada. Jepit rambut di kepalamu. Semua pemberian kakak, bagaimana mungkin?
Aku dan Weilun sudah kenal sejak kecil. Bukan karenamu, kami sudah menikah. Tak perlu berpura-pura di depan si bodoh. Basa-basi palsu. Beksu. Perkenalkan. Ini sepupuku ami. Dia baru dari desa. Biarlah jadi pembantu di sini. Ternyata sepupu itu palsu. Semuanya kebohongan. Kalian terus menipuku. Baru sekarang kau sadar? Sudah terlambat. Karena kau suka jepit rambut ini. Sekarang jadi milikmu. Di jalan menuju akhirat. Jangan lupa bawa uang jalan. Teriakannya memuakkan. Pergi. Ambil daging menjijikan itu. Potong perlahan dari tubuhnya. Lui en que l'autre un tukikan. Apa yang kalian lakukan? Song Weilun, Amy. Semua ini karena kalian. Ingat Rasa sakit ini. Mereka harus bayar dengan darah. Akan ku buat semua yang menyakiti kita. Membayar harga satu persatu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Saya guru seni yang melamar posisi ini. Yudian. Anda Yudian? Ini karya saya. Silakan dilihat oleh Bapak Ibu. Ini gambar apa sih? Hitam legam, berkeping-keping berdarah. Seperti ini mau jadi guru? Heathcliff si anak Gipsy terlantar, menerima kebaikan dari keluarga tua. Dengan dukungan mereka, menyelesaikan pendidikan. Tapi justru membuatnya menerima perlakuan tak manusia, tak tahan dipermalukan. Akhirnya membalas di malam hujan. Ditusuknya satu persatu musuh-musuhnya dengan pisau. Senua Dijarakan. Akhirnya menguasai seluruh Manor. Wuthering Heights. Cerita bagus. Weilun, sedang apa? Wuthering Heights. Iya, buku yang bagus. Hari ini kenapa manis sekali? Tak kira masih muda. Tapi tahu cerita perlawanan, anti penindasan kelas ini. Heathcliff, pahlawan anti kelas. Sedangkan kau, Hik SE pengkhianat budak. Ambil dia saja. Matamu kenapa? Saat kecil ikut guru ke gunung cari inspirasi, tak sengaja terjatuh. Batu melukai satu mata hingga buta. Guru saya sudah bilang, dalam kondisi seperti ini, masih bisa berprestasi seni. Sulit dipercaya, benar-benar luar biasa. Ayah hilang tak tentu rimbanya. Klan Ji belum direhabilitasi. Kau terlalu lema. Bagaimana kupakayakan misi balas dendam kepadamu? Sudah, Kak. Aku tahu salah. Pembalas dendam tak punya kelemahan. Ingat kau sekarang bernama Yidian. Tak ada yang curiga? Sayang, lebih baik kita batalkan. Kalau sampai ketahuan orang, kita menyewa guru tunanetra. Untuk Kiki, bukan jadi bahan ejekan? Tak apa pakai dia saja. Lihat hasil lukisnya, tak kalah dari Ziang. Jangan takut. Si gendut itu sudah mati. Karena suamiku memilihmu, bersikaplah sopan. Kau kakak.
Bisa kerja di keluarga terpandang. Ini keberuntungan yang tak ternilai. Baik, Nyonya. Ruangan rahasia di perpustakaan sudah ditutup, sementara tak bisa masuk. TAPI. Sudah kucek semua kamar, satu persatu. Ada gudang di lantai 1, lebih pendek 5 meter, 13, 14, 15. Mungkinkah mereka buat ruang rahasia baru? Brankas ada di situ. Coba saja. Temukan kunci. Buka brankas. Ini bukti tak bersalah ayah. Tiga belas, 14, 15. Kamar ini mirip dengan kamar ayah dulu. Ruangan rahasia ayah dulu. Studio lukis seharusnya tak di sini. Saya ingat studio lukis tidak berada di sini. Barusan saya periksa. Matahari terbenam di ruangan ini sangat indah. Kedepannya, bisakah saya ajak Kiki melukis di ruangan ini? Mau pakai ruangan mana? Bilang ke Nyonya Zhang. Dia akan aturkan. Terima kasih, Nyonya. Ngomong-ngomong, saya dengar benda asing yang menusuk mata. Beda dengan luka benturan eksternal. Ini mata pulsa kan? Ranting menusuk bola mata. Terlalu kejam. Takut membuat Kiki trauma. Jadi saya beralasan baik. Dusta tulus tetap dusta. Jangan sampai ketahuan berbuat curang lagi. Kiki, hari ini guru akan ajarkan pencampuran warna. Baik. Mari kita camper. Hitam berkilauan. Putih ya putih, hitam ya hitam. Di dunia ini, mana ada hitam berkilau? Kiki, Bagaimana pelajaran hari ini? Lihat, Kiki bisa mencampur semua warna menjadi satu. Hasilnya hitam. Tuan Zhong. Tuan Zhong. tidak apa-apa. Maafkan saya. Tuan Zhong, saya benar-benar minta maaf. Sungguh tidak sopan. Ayah berubah jadi gagak besar. Seiya Urus sendiri. Ada APA? Sudah larut malam, belum tidur? Kenapa kamu secantik ini? Sudahlah, bayi perlu tidur meski kamu tidak. Kalau gitu biarkan bayi ikut begadang. Berani mengganggu. Biarkan aku yang lakukan. Mengingat wanita itu sangat menghargai Zhong Weilun. Belum tentu bagaimana jika dia menyerah? Kakak, kamu jarang berinteraksi dengan keluarga Zhong. Meski Ami sangat menghargai Zhong Weilun. Tapi anak adalah modalnya di keluarga Zhong. Dia tidak bodoh. Pasti tak mau rugikan hal besar. Operasi penghilang bekas luka seluruh tubuh. Kakak, aku tidak mau. Bekas luka ini bukti Ji Baisue pernah hidup di dunia. Aku akan simpan 72 bekas lukaku. Supaya aku selalu ingat. Naonya, dia sudah datang. Naonya. Ini ulahmu, bukan? Aku. Nyonya, Sudah kukatakan. Jangan berbuat ulah di hadapanku. aku tidak melakukannya. Lepaskan bajunya. Berikan pelajaran. Lepaskan aku. Jangan lepas bajuku. Lepaskan. Sedang APA ini? Ini bukan karya terakhir Youlao yang legendaris itu. Saya hanya melihat draftnya. Bertahun-tahun tak ada kabar lokasi lukisannya. Tak disangka ternyata lukisannya di tubuh wanita ini. Apakah dia mirip Terkir Youlao?
Bekas luka ini adalah bukti Ji Baisue masih hidup di dunia. Kau Yidian? Kau Kuma Zenyatta. Pisau tak boleh berkerat. Besok aku jadwalkan operasimu. Kah? Aku punya cara. Rupanya kau masih simpan kartu as. Sekarang aku bisa tenang. Pameran lukisan besok sangat kutunggu. Ada apa ini? Walau aku buta, tak boleh dihina seenaknya. Keluarga Zhong terlalu tinggi. Anda cari orang lain saja. Minta maaf. Sayang, Ku bilang minta maaf. Suka hadiah spesial dariku? Saxon Kagurumu. Ternyata Pak Yo, tapi aku tak paham. Kenapa dia melukis di punggung? Lukisan sebesar ini? Pak Jo, kejam sekali kau. Kan janji lomba desain. Aku siapkan kertas syuan terbaik, tapi bapak malah melukis di Zerbet Makan. Ini jelas merendahkanku. Dasar gendut, kamu ngerti apa? Jika hati punya lukisan, segala bisa jadi kanvas. Sayangnya, lukisanku ini tak akan pernah punya kanvas sejatinya. Naskah ini kuberi untukmu. Sejak guru punya ide ini, kami terus mengejar konsepnya. Tapi body painting masih niche. Takut dikritik jika dieksekusi. Makanya, tak ada yang mau jadi kanvas. Lalu kenapa kau mau? Tubuhku ini tak berharga. Justru menurutku, tubuhmu ini sangat berharga. Tuan Jong tunggu. Tutup matamu. Sudah selesai. Nyonya masih di sini loh. sudah setengah jam. Kenapa belum kembali? Ayah, sudah kucari kemana-mana, tak lihat tuan. Jangan-jangan mengantar guru Yidian keluar? Itu mobil antar Yidian? Ya betul. Jelada, periksa sampai detail. Si Tengah Jam, pasti ada yang disembunyikan. Baik. Lukisan Chi. Bagus. Punya potensi jadi pelukis besar. Aku suka lukisan ini. Jangan lawan aku di lelang. Cuma replika tiruan. Berani minta 80 juta? Zongguela. Kau pakai nama Kelu Argaji. Untuk kumpulkan uang berapa? Mau berbagi. Hasil kemenanganmu? Tuan, pasti tak ingin aku muncul sekarang. Yang kau mau. Tuan berikan ini ke aku. Takut Nyonya marah? Jongon Pedulicandia. Arta Carin. Harus ditempelkan. Di pedang paling tajam. Beritahu dulu. Mau apain ini sebenarnya? Katanya, yang bisa bikin wanita bijak jadi hila. Bukan Sintaswami. TAPI. Kayanat Swami. Merayu suami orang itu merusak. Tapi cuma berlaku buat orang bermoral. Bagi yang tak bermoral, Justru jadi pahala berlipat.
Apa yang kau lakukan? Berani kau menanyai aku? Apa yang kalian lakukan? Kak, jangan-jangan ada salah paham? Ini karya terakhir Pak Zhou, sangat langka, kami sedang menyalinnya. Tidak mau jelaskan? Waktu itu saya lihat kalung nyonya. Kelang ini, desainnya sangat unik, cocok dengan lukisan di punggungku. Jadi ku pinjam dari tuan. Tak disangka malah disalahpahami. Saya minta maaf. Di siang hari bolong, telanjang di depan banyak orang, kau malah bangga? Hati-hati bicara, nyonya. Merendahkan saya tak saya ke memodel. Tapi menghina para pelukis. Bagaimana ini? Pelukis, berbuat mesum sembunyi-sembunyi. Jijik? Benar-benar jijik, sedap. Kau memalukan. Pergi dari sini. Pergi. Yang memalukan sebenarnya kau. Apa itu? Tuan, jangan lihat saya. Seolah-olah ini barang saya. Kalau bukan milikmu, milik siapa? Tadi malam. Bagaimana kamu buktikan itu aku? Tanpa bukti namanya fitnah. Semua sudah lihat. Dia yang mulai cari masalah. Kami bisa jadi saksi Bu Idian. Jangan kira aku tak tahu apa maksud tersembunyimu. Ini trik usang dariku. Kamu minta bukti padaku? Aku yang suruh minta bukti. Sudah. Berhenti. Aduh perutku. Kamu baik-baik saja? Karya terakhir Tuan Yo memang luar biasa. 800 juta dalam sehari. Sudah habis terjual. Jadi kedepannya dia saja cukup. Dia yang sepertinya tak perlu. Kamu sangat melindungi adikmu ini ya. Dia terlalu keras kepala. Tidak bisa kompromi. Khawatir dia gagalkan rencana. Adikmu bisa diampuni. Tapi istrimu itu tetap jadi masalah. Kejadian hari ini, hampir saja dia. Ami belum bisa disentuh. Identitasnya masih berguna. Perempuan buta huruf. Punya identitas apa? Aku peringatkan kamu. Orang sukses tak boleh lemah. Tuan Su mungkin lupa. Dia masih menantu keluarga Ji. Kami tak menikah resmi. Belum menikah? Belum menikah. Belum menikah. Kak, jangan nakuti aku. Kak, ayah sudah membuat wasiat sejak lama. Seht siap anak yang kita lahirkan. Akan dapat 5% saham perusahaan. Kukira dia melakukan ini karena dia tidak mencintaiku. Tapi sebagai Nyonya Zhong selama ini, masih mengontrol grup G. Kak, tenang dulu. Kak, aku temukan buktinya. Aku bisa bebaskan ayah. tidak mungkin. Kau tahu artinya ini? Ini artinya? Artinya, Kita masih keluarga dekatnya. Grup G audit tiap tahun, saham para pemegang saham. Ada temuan? tidak. Uangnya tidak pernah sampai ke kita. Bunuh dua makhluk itu. Kak. Baik Sue. Kak, Dengar dulu. Apa cukup dengan menemukan akun pencucian uang mereka? Bisa jadi bukti kejahatan. Aku ingat. Awalnya kita pilih adik Zhong Weilun
sebagai penerima dana. Tapi kenapa akhirnya berubah jadi Zhong Weilun? Mungkin hanya dia yang tahu jawabannya. Karya terakhir Pak Zhou. Memang legendaris. Garisan dan tekstur ini Di kulit gadis muda. bikin gemetar hasrat. Campus Top, kumaha silken sampa. Hari ini aku baru tahu. Dasar buta ngomong apa? Sok penting sekali. Model tubuh, kedengarannya bagus. Tapi sebenarnya, Kau cuma menjual diri. entah pakai sihir apa, bisa buat Pak Zhou melukis. Dia sudah 70 tahun. Masih mau juga, kau. Dibilang gemuk malah pamer. Suka pamer badan. Coba pamer di lapangan. Biarkan seluruh kampus lihat. Body painting. Pertujuan menentang tradisi dan tabu. Memperluas cakupan keindahan. Kalian mahasiswa seni. Tak punya mata untuk melihat keindahan saja tak ada. Bahkan body painting dan tubuh manusia saja tak bisa bedakan. Youth APA masih duduk di sini? Kak, jangan-jangan aku salah pilih orang. Zhong Zheang ini dari mana dilihat? Gak mirip orang yang mau bantu mereka mencuci uang sebanyak itu. Kelu Aga Zhong Ali Mini Ama. Kamu sendiri sudah pernah merasakan. Kau? Kiki. Paman, lihat lukisanku. Kikai hebat. Paman bawa kue untukmu. Sudah di kulkas, ambil saja. Kakakku memang tak kenal menyerah. Berapa yang dia beri padamu? Aku tak paham maksudmu. Banyak cara menghasilkan uang dari lukisan. Kau berani menghancurkan dirimu, mengeksplorasi estetika baru. Aku hargai tekadmu ini. Pergi dari sini. Pasti bisa dapat masa depan cerah. Keluarga Zhong bukan masa depanmu. Kau takut aku pengaruhi Kiki? Tenang saja. Usia berapa mulai belajar? Gaya seperti apa? Aku bisa menilai. Ini tidak relevan. Tahu ke kau? Berapa yang kakakku beri? Aku bayar 2 kali lipat. Pergi dari sini. Kau bukan majikangku. Kenapa harus ikutmu? Tapi aku punya 1000 cara memaksamu pergi. Kau pasti sudah dengar. Sebelummu datang. Banyak guru. Kusuruh pergi semua. Dia terlalu keras kepala. Tak bisa fleksibel. Aku khawatir merusak rencana. Apa aku salah pilih? Zhong Zheang berbeda dengan mereka. Pat, cepat pakai baju. Nanti masuk angin bagaimana? Dia jarang tinggal di sana. Data penting juga tidak ada. Kak, aku punya firasat. Zhong Zheang dan Zhong Weilun. Itu berbeda. Kau mau aku mempercayakan? Nasib G Clan Pada. Firasatmu? Kak. Kakak, izinkan aku mencoba sekali lagi. Pasti akan kutemukan. Ayo datang saja. Mungkin bisa ketemu muse inspirasi. Ini acara cari jodoh? Kualitasnya setinggi ini? Kok kamu di sini? Cari duet dong, pelukis hebat. Kerjaanku yang lalu kamu sudah rusak. Mau rusakkan yang ini juga? Maaf. Aku tak tahu kamu sangat butuh pekerjaan ini.
Nggak semua orang seperti lahir dari keluarga kaya. Rebahan saja bisa dapat uang. Kalau nggak ada urusan, aku mau lanjut kerja. Aku bisa kasih kamu kerjaan lain. Bisa dapat duit? Aku di sini. Segelas ini harganya 1.000. Minum dulu. Mencarimu lama sekali. Ayo minum-minum. Perselang. Perselang. Pelan-pelan. Ya ampun, pelan dikit. Zhongjiang. Tuanzhong Castle. Zhongjiang. Jangan ganggu dia. Aku yang minum. Cuma segini kemampuan minumnya, masih mau bela aku? Laki-laki. Hewan yang berpikir dengan nafsu. Godaijia. Gunakan tubuhmu. Dia pasti akan takluk. Zhongjiang, ayo minum air dulu. Kamu ngapain? Tuanzhong. Zhongjiang. Zhongjiang. Kamu. Kamu tidak apa? Pergi sana. Kenapa kamu begitu? Kok bisa begitu perlakukan pria? Harusnya aku ajarkan caranya, meski aku juga belum berpengalaman. Intinya sih, kamu terlalu lama dimanfaatkan Zhong Weilun. Bangsat itu sudah menyia-nyiakan waktumu, jadi tidak paham urusan asmara. Kakak sendiri kan, juga dikibulin Ami terus. Ini kan beda kasus. Maaf. Maafin aku ya kak. Akun Zhongjiang bersih banget. Sepertinya Zhong Weilun benar-benar tidak melibatkan dalam urusan seperti ini. Kalau begitu, hanya dia satu-satunya tersangka. Aku tak punya waktu untuk trial error. Aku yakin bisa. Lagipula, Amy sudah melahirkan bayi perempuan. Non Jimulu. Cuma bisa nangis. Keberuntunganmu habis terbuang. Pantasan tak bisa lahirkan anak laki. Sudah Bu, jangan terlalu keras. Apa perkataan-ku salah? Kalau perutmu tak becus, pergi dari sini. Jangan hanya memonopoli tanpa berkontribusi. Apa maksudmu datang ke sini? Aku sengaja menjenguk Nyonya, soalnya, karena aku yang sebabkan persalinan prematur. Nyonya, ini hadiah untukmu. Berikan padaku. Terima kasih. Dia melahirkan anak perempuan lagi. Barangmu ini tak berguna untuknya. Segera bawa pergi. Bu. Jangan hiraukan adikku. Kiki teruskan mengajar. Akhir bulan harus serahkan 30 lukisan. Untuk mengejar deadline. Menginap saja di sini. Ibu tua, apa ibu kurang enak badan? Bolehkah aku pijat kepala ibu? Kamu bisa pijat? Dulu Pak Yao sakit kepala kronis. Tiap kambuh, selalu aku yang pijatkan. Bu, coba biarkan dia melakukannya.
Ini karena kelembaban terakumulasi. Biar aku pijat. Malam ini, pasti bisa tidur nyenyak. Lumayan nyaman. Makan terus. Gendut seperti babi, Weilun sial 7 turunan. Bisa ketemu perempuan seperti... Cepat dikerjakan. Malas dan gembrot. Masuk keluarga kami dalam kondisi begini. Aku jadi bahan tertawaan warga. Tetua desa bilang, air kapur ini bisa menghilangkan lemak. Aigreko. Minum sekarang. Tapi. Minom. Cepat. Kalau tidak turun 100 kg. Jangan Arab jadi menantu ke luar gazong. Cantik. Kau mau membunuhku ya? Bukan, Nyonya. Tadi saya memijat titik siaguan Anda. Coba putar kepala Anda. Lihat masih pusing atau tidak. Jangan coba bohongi aku. Kalau berani mama. Aku akan suruh anakku membunuhmu. Ebio. Biar dia coba lagi. Kalau gagal, saya yang urus. Coba putar kepala, Nyonya. Silakan dicoba. Biasa saja. Mari. Selain susah tidur, akhir-akhir ini, sakit sendi rahang. Bagaimana kau tahu? Saya meraba benjolan di sini. Seraf manusia, semuanya saling terhubung. Dengan pijatan, bisa menyembuhkan penyakit kronis. Hari ini saya akan memijat Nyonya dengan baik. Ibu. Nyonya sudah tertidur. Masih ada berapa kejutan lagi? Yang kusambunyikan? Nyonya, ini saya dapatkan dari gunung. Bisa melindungi dan mengabulkan keinginan. Guru Yi Dian sangat perhatian. Ko. Suka pada Welan Camilla? Nyonya, jangan asal bicara. Sebagai orang yang berpengalaman, sudah bisa menebak segalanya. Saya tak pantas untuk tuan. Cukup lihat dari jauh saja. Bentuk tubuhmu bagus, pinggulmu besar, cocok melahirkan. Tapi soal matamu ini, jangan sampai diturunkan ya. Tentu tidak. Laki-laki, wajar punya selir. Apalagi Weilun kami, lelaki hebat, harus punya banyak keturunan untuk keluarga Zhong. Asal kau tahu posisimu, aku akan beri kesempatan. Nyonya, ini waktu tuan biasanya lelah. Saya akan bawa dua jelas anger. Tuan Zhong. Tak tahu aturan keluarga? Ruang kerjaku terlarang untuk orang luar. Aku hanya bercanda. Buridian. Nyaris aku kena jantung. Kekira Tuan Zhong mau mengusirku keluar. Baik sekali ya. Sampai siapkan anggur. Tergantung berani tidaknya tuan. Soalnya, istri masih dalam masa nifas di RS. Kau malah ingatkan aku. Sudah berbulan-bulan aku. Ku minum dulu. Berdiri di situ. Lihat orang tua, tak bisa menyapa? Masih anggap aku ibumu? Cimarmo. Cuma kakak yang anak kandung. Masih berani membantah? Aku tanya, kau rusak urusan kakakmu lagi? Dasar pengkhianat, harusnya kau tak lahir. Merepotkanku saja, sekarang merugikan kakakmu. Ada orang di ruang kerja kakak. Kakak Ami masih dalam masa nifas. Maza Diaberani. Diam. Ini urusanmu? Setiap Aribejini. Bua Mazalateru. Aku peringat kanku. Kakakmu Weilun pebisnis besar.
Kalau tak paham, jangan ikut campur. Tuan Zhong. Tuan Zhong. Commis homme du Lu. Sekarang percaya? Bodoh. Obatnya bukan di anggur, tapi di rokok. Selain akun pencucian uang, cari juga akun pembeli. Kita gebuk habis semuanya. Kok kamu? Ada apa dengan kakakku? Ada perlu apa? Ikut aku. Lepaskan. Apa maksudmu? GHB bisa menyebabkan halusinasi dan efek mati rasa, biasa disebut obat penurut. Kakakku tidur terlalu lelap. Kau kasih obat apa lagi? Gagal merayu adiknya. Sekarang incar kakaknya. Yidian, beraninya kau. Lanjutkan kalimatmu. Memang aku lacur. Benar. Aku yang kasih obat itu. Mau balas dendam? Ayo. Gila. Mantan. Jangan pura-pura. Sekarang mau balas dendam? Tunggu apa lagi? Mau tidur denganku? Cepat pergi. Bahaya, buktinya hampir ketahuan. Buka pintu. Pelankan suara. Mau cari masalah? Dia bisa tahan. Aku pasti bisa. Sekarang, semua bukti sudah kuhancurkan. Zhong Zhayang. Sekarang buktinya sudah hilang. Kau tak bisa apa-apain aku. Kenapa kau masih di sini? Kalau memang masih kesal, tangkap saja aku. Aku benar-benar sial. Kenapa bisa ketemu orang sepertimu? Yang di tanganmu itu. Stretch mark ya? Aku nggak ngerti omonganmu. Body painting, juga karena masalah stretch mark. Kau sengaja pilih motif bunga. Pakai texture stretch mark untuk lengkapi motif bunga. Cara ini memang kreatif, tapi Yo Lao cuma punya satu murid. Kebetulan, orang itu aku kenal. Keluarga Ji yang pelit cuma kasih 800.000. Daripada buang percuma ke kamu. Mending kasih kakakmu. Ngomong-ngomong. Nanti bilang saja, kamu sendiri nggak mau diobati. Dengar nggak? Aku. Bicaralah. Pergi. Dia bernama Ji Baisue. Dia bernama Ji Baisue. Kenapa bisa? Bagaimana dia bisa tahu? Aku juga merasa ini sangat aneh. Wajahmu, Topermu, tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Tapi kebiasaan hidup seseorang, selera estetika, tidak bisa diubah. Ini adalah karya Ji Baisue. Kamu juga bilang,
Ji Baisue adalah murid Pak Yo. Karena kita berasal dari aliran yang sama, gaya lukisan kita pasti mirip. Itu wajar kan? Lalu bagaimana kamu menjelaskan stretch mark di tenggamu? Di dunia ini, bukan cuma Ji Baisue yang gemuk. Aku tidak bermaksud buruk. Aku hanya ingin tahu, sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa dalam semalam, anggota keluarga Ji ada yang meninggal, ada yang terluka, dan kakakku tiba-tiba menjadi pemilik rumah ini? Soal kakakmu, kenapa tidak tanya langsung padanya? Malah bertanya padaku di sini? Berani kamu bilang, kamu benar-benar tidak kenal Ji Baisue? Tuan Zhong, kamu terus-terusan di depan menyebut wanita lain? Sungguh menyakitkan hati. Siapa sebenarnya Ji Baisue itu? Apakah dia lebih cantik dariku? Ya. Kau memang tidak seperti orang lain mengejeknya karena gemuk, tapi di mataku, Jiap Hanupakat dan periang, tidak seperti si setengah buta, betul? Maaf atas kelancanganku, tapi apapun niatmu, aku akan mengawasimu. Takkan kubiarkan berhasil. Kita lihat saja nanti. Waylon. Nyonya, Hari masih pagi, mungkin semua masih tidur. dia tak tahu aku pulang. Aku mau memberi kejutan. Sedang apa ini? Baru pulang udah ribut. Kamu ngerti orang mau tidur nggak? Zhong Waylon. Zhong Waylon. Zhong Waylon. Zhong Waylon. Hamil. Aku yakin tidak salah lihat. Tonzang. Cepat rebus ayam tua. Buatkan Yidian sop tonik. Haha. Apa maksudmu sebenarnya? Kau jelas-jelas tidak hamil. Luka di tanganmu ini. Sudah. Ini nomor Tuan Yo. Tanya saja padanya. Berapa kali ku bilang, jangan cari masalah. Kau pakai testpak palsu. Lalu bisa bohong semua? Kau mikir apa? Lihat kondisimu, baru minum beberapa sup. Gula darah langsung melonjak. Kalau terus begini. Diabetesmu akan ketahuan. Kak. Bukankah kau yang ajarin? Tak mau rugi, tak akan untung. Awalnya aku tak berniat sembunyi lama. Lagi pula. Zhong Weilun sedang dinas luar. Ini kesempatan langka. Kalau tak segera bertindak, bisa jadi kita kehilangan peluang. Aku makin tak paham denganmu. Target kita bukan Bang Jinfeng. Hack. Tujuan kebagai ini. Agar Wang Jinfeng. Makin kebakaran jenggot. Jaga kondisi tubuhmu. Nyonya. Dia sudah berani menginjakku. Untuk apa lagi aku mempertahankan tubuh ini? Tenang dulu, Nyonya. Hari ini aku dengar. Benar adanya. Tidak hanya itu. Aku juga temukan ini. Katanya, Ada suntikan pemalsu kehamilan di kalangan rakyat. jangan-jangan ini itu? Panggil Zhang Jizhong ke sini. Dia suka berakting kan? Akan kubangun panggung untuknya. Ibu, hari ini aku sengaja undang dokter untuk periksa Yidian secara menyeluruh. Kondisi kehamilan Yidian baik-baik saja. Ngapain diperiksa? Kalau sudah urusan dokter, pasti ada masalah.
Memang begitu. Tapi menurutku dia tak terlihat seperti hamil. Aku dan Weilun butuh 5 tahun untuk anak kedua. Dia hamil dalam sebulan. Mana mungkin kebetulan? Perutmu sendiri yang tak becus. Malamnya lakan orang lain. Berani-beraninya kau kutuk cucuku. Akan kuabiziko. Nyonya tua, Nyonya tak tega. Ibu tertipu oleh WIL ini. Waktu itu di kamarnya, kutemukan ini. Sudah kuduga kehamilannya palsu. Apa ini? Kembalikan. Obat ini tak ada kaitannya dengan kehamilan. Ada atau tidak hubungannya? Akan kulihat langsung. Ada hubungannya? Akan saya lihat nanti. Dokter, akhirnya Anda datang. Zhang Jizhong, akhirnya Anda muncul. Istri Zhang sudah tahu tentang kehamilan palsuku. Ami juga akan segera tahu. Silakan Dokter Zhang memeriksa dengan teliti. Mereka ingin membongkar. Pasti cari dokter berpengalaman. Zhang Jishong. Kak. Kamu sudah dewasa, punya pemikiran sendiri. Yakin tanpa kakakku, kamu tetap bisa sukses. Bukan begitu. Kak salah paham. Dulu ayah meninggal saat diangkut. Hanya asma yang kupikir. Tapi selama ini, obat ayah selalu dari Zhang Jizhong. Kak. Langkah ini harus dilakukan. Kakak Jizhong diabetes tipe 1. Apa tidak bisa disembuhkan? Tidak apa-apa. Kumasantik sebelum makan. Tapi saya tidak bisa. Ini tanda khususmu. Nanti putar sampai sini berhenti. Mengerti? Ini. Apa sebenarnya benda ini? Insulin. Insulin. Mari kita minta Dr. Zhang jelaskan. Apa obat ini berhubungan dengan kehamilan? Jangan-jangan ini obat tradisional palsu? Insulin untuk penderita diabetes, bukan untuk kehamilan. Benar-benar tidak terkait. Legit pula. Di dunia tidak ada obat semacam itu. Tidak mungkin. Aku dengar jelas. Ibu. Ibu harus lindungi aku dan calon cucu ibu. Tenang. Dazar perempuan ici. Masih berani bohong? Ko berani-beraninya. Aduh perutku. Cepat panggil ambulans. Dr. Zhang. Dr. Zhang. Menantuku ini serahkan padamu. Pastikan bayi di kandungannya. Selama. Dr. Zhang. Ibu. Kau teriak-teriak apa? Berani teriak di hadapanku? Sudah berbuat. Alkotor Bejini. Maza kira aku akan terima? Ingat baik-baik. Berdoalah supaya Bayiin dian selama. Kalau tidak, anakmu yang akan kupaksa ganti. Minggir. Nyonya. Silakan pergi. Jangan ganggu kerja kami. Anak dalam kandungannya ini, benar atau palsu? Bukan urusanmu. Silakan pergi. Kalau tidak, aku akan panggil satpam. Panggil satpam? Zhang Jizhong. Coba pura-pura jago apa? Mau panggil direktur. Sekalian datang, biarkan dia lihat. Apa yang sudah kau lakukan selama bertahun-tahun ini? Apa maksudmu sebenarnya? Ini jalan taku. Lakukan seperti perintahku. Aku akan tutupi dari Weilun. Takkan kusulitkan posisimu. Tapi membunuh orang tanpa alasan, apalagi di rumah sakit, sangat berisiko. Setidaknya bunuh anak haram ini untukku. Zhang Jizhong. Jangan uji kesabaranku lagi. Drama yang bagus. Kau dengar semua? Baishwe. Maafkan aku. Kau tak terkejut sama sekali. Lambang kepingin salju ITU. Hanya aku dan Bai Sui yang tahu. Aku bisa melihat. Kau opersai plastik. Kalau sampai ini pun, Tak bisa kukenali. aku tak layak disebut. Diasuh keluarga Ji bertahun-tahun. Keluarga Ji, berani beraninya kau. Sebut keluarga Ji di hadapan. Saat kau bunuh ayahku, kau tak ingat keluarga Ji yang membesarkanmu? Bukan aku. Sanggup bukan.
Saat itu Ami datang minta obat. Kubuatkan ekstra. Sempertin nitroglycerin. Dia bilang Zhong Weilun punya adik yang sakit jantung. Kuberi saja tanpa curiga. Tapi tak kusangka. Nitroglycerin. Ya, fungsi nitroglycerin melebarkan pembuluh darah. Sedangkan salbutamol melebarkan saluran napas. Saat serangan asma, nitroglycerin sebanyak APA pun takkan membantu memperlebar pembuluh darah. Jadi penyebab kematian Pak Ji adalah serangan asma yang tak tertangani. Dia. Ternyata dia. Dia mencungkil mata, membuat kakakku cacat tak cukup. Dia bahkan bunuh ayahku. Ini dia. Kamar perawatan ini. Hanya kartu akses Ami yang bisa membuka. Bahkan saya yang ganti obat rutin. Harus diawasi langsung olehnya. Tenang dulu. Saya akan mengawasinya. Untuk sementara masih aman. Justru kamu, kondisimu sedang tidak baik. Mau saya panggilkan psikolog untuk memeriksamu? Saya tidak sakit, ngapain ke dokter? Lagi pula kakak saya baik-baik saja. Dia masih menunggu saya di rumah. Sayal, jangan-jangan gangguan psikologis traumatis. Bagaimana caranya saya masuk? Kartu akses Ami. Asal dapat kartu itu, sisanya saya yang urus. Baik. Ted. Tentang bibi Sang itu. Sudah saya usir pergi. Kamu tenang saja. Istirahat yang cukup di rumah. Nanti saat kondisi membaik, kamu dan Weilun bisa mempunyai anak lagi. Ted, pulang gegabah tak akan menyelesaikan. Harus cari cara usir mereka. Kamu kenapa ini? Saya juga tidak tahu. Sejak masuk rumah ini, rasanya sangat tidak nyaman. Ted, jujur saja. Semalam saya bermimpi tentang bayi. Bayi itu terus menyalahkan saya. Minileran, kenapa membawanya tinggal di tempat kotor ini? Ted, apa rumah ini ada hantunya? Pernah ada yang meninggal? Ngawur saja. Saya tidak ngawur. Ini kata si bayi. Bayi itu bilang kalau saya tetap tinggal di tempat siram ini, bisa jadi saya takkan bisa hamil selamanya. Aura négatif. Si. Jangan hayalan. Aura negatif biasa kok. Saya cara mengatasinya. Serahkan itu padaku. Dasar anak perempuan sialan membunuh cucu laki-laki. Selama dia ada di sini, keluarga Zhong akan punah. Anak Kidian, dia yang merenggut nyawanya. Ini semua tahayul. Omong kosong. Semua orang tua di desa bilang begitu. Beri itu padaku. Ebio, bukankah ini semua cucu ibu? Laki atau perempuan apa bedanya? Selama bertahun-tahun, aku sudah berkorban untuk keluarga ini. Masih kalah dengan wanita rendahan itu, anak haram di perutnya. Kamu siapa sampai berani bandingkan dirimu dengan Yidian? Anak Yidian itu adalah penerus sejati keluarga Dua anak Yong kami lahirkan. Cuma pemboros uang. Ya, yang ini. Aku tunggu di luar. Ji Baixue. Makan kue diam-diam lagi. Kakak. Aku tidak terpancing. Kakak. Adik gendut kita sudah besar ya, mulai suka berdandan. Kak. Oke, aku diam. Kak. Kakak enggak merasa hidungku agak pesek? Enggak pesek kok. Mataku kecil banget. Besar kok. Yang paling parah tubuhku gemuk. Dengerin ya. Kamu sudah cantik dan membawa keberuntungan. Jangan ikut-ikut cewek di luar sana yang operasi plastik. Nanti kakimu yang gendut ini kuhentikan. Aku melanggar perintah. Tetap melakukan operasi plastik. Maafkan aku.
Maafkan aku. Ada yang lihat? Cepat pergi. Aku belum bisa pergi. Kakakku belum melihatku. Kalau lain kali dia nggak kenal aku gimana? Dia nggak bisa lihatmu. Sekarang dia cuma orang lumpuh yang bergantung pada obat. Nggak boleh dibikin sadar, tapi juga jangan sampai mati. Ani Semua. Perintah Emi, Baisue. Ayo kita pergi dulu, nanti cari kesempatan lagi. Kalau ketahuan sekarang, nggak akan ada kesempatan lagi. Data yang kau beri sudah kuperiksa. Rekening Nyonya Zhong. Kok ada 8 miliar? Dapat dari mana sebanyak ini? Oh iya, ada kabar dari keluarga Zhong. Nyonya Zhong mengalami kecelakaan. Saat pulang kampung, Zhong Weilun sedang buru-buru pulang. Menyuruhku ikut ke sana. Lepaskan aku, Amy, ku mohon. Amy. Ami, aku mohon. Amy. Nenek tua bandel. Kayak gini masih hidup? 5 tahun aku jadi mesin bayi untuk kalian. Tapi akhirnya, duitnya nggak masuk kantongku. Lisik sekali. Permainan kalian. Berapapun akan kuberi. Boleh? Ku mohon. Nggak mungkin. Peti mati sudah kuberi. Kalau nggak mati. Ruji dong. Ku mohon. Ku mohon. Amy, ku mohon. Amy. Ku mohon. Amy. Ku mohon. Amy, ku mohon. Salju putih. Apa kau benar-benar mendengarku? Barusan kau bilang, tidak boleh dibiarkan hidup. Tapi juga tak bisa dibunuh. Obat-obatan ini semua saya racik sendiri. Setelah Tuan Muda diselamatkan, semua bukti akan saya serahkan. Hukum saya sesukamu. Zhong Kikai. Zhong Huan Huan. Ji Kikai. Ji Huan Huan. Ayah sudah lama Buawazia. Setiap anak kita yang lahir dapat 5% saham. 4 KTP. 20% saham. Bahkan anak yang mereka lahirkan 5 tahun lalu masih menghisap darah keluarga kita. Tidak tahu malu. Orang-orang grup G. Paka Marika Semua Buta. Penipuan yang jelas begini. Sekarang G Group dipimpinnya. Tahu pun tak bisa berbuat apa. Tapi seperti Amy mungkin belum tahu. Apa rencanamu? Informasi penting ini harus diberitahu ke yang bersangkutan. Amy sayang, aku tahu, kau pasti bisa. Sekarang giliran kau berikutnya. Penyebab kecelakaan, Paku jatuh dari truk. Jenazah Nyonya Tua dan Nona kedua. Kebakaran parah di lokasi. Jenazah sudah terbakar habis. Tak bisa dilakukan autopsi. Hanya bisa dibilang kecelakaan. Saat aku pergi, ibu masih baik-baik saja. Kok tiba-tiba meninggal? Zhong Weilun. Aku juga sedih ibu meninggal. Apalagi kalau bukan karena ibu dulu mendengarkan tahayul. Anak kita takkan mati. Tunggu. Tunggu. Nyonya Tua baru saja meninggal. Kau ajak aku kencan Western New Bag ini? Tuan Zhong, hobi yang menarik ya. Sudah temui Tua Yo? Belum. Kau sudah tahu akhirnya begini. Makanya berani kasih nomor telepon dan alamatmu. Walau tak temui Tua. Tapi informasi yang kubutuhkan sudah kudapat. Halo, Tua Zhou takkan menemui Anda. Aku cuma ingin beliau melihat ini. Bunga dosa. Kau tahu lukisan ini? Tentu, dia satu-satunya murid Tua Zhou sampai sekarang. Guru Zhou masih sedih akan kecelakaan itu. Kau yakin Tua Yo cuma punya satu murid? Ngapa ketawa? Rupanya kedokku sebagai murid Tua Yo tak bisa disembunyikan lagi. Sayang sekali. Padahal mau mengeruk keuntungan lagi.
Ji Baeksu, sudah begitu kau masih tak mau mengaku? Sudah kukatakan aku bukan musuh, kenapa kau tak mau memperki aku? Aku bukan Ji Baisue. Mau aku mengaku apa? Baik. Kau yang memaksa. Pilayan. Sudah datang ke sini, masak tak mau makan, akan terlihat aku tak berperasaan. Aku tak suka manisan. Oh ya, kebetulan, Ji Baisue juga tak suka manisan, karena dia punya diabetes. Akila, cepat akui, asal kau akui kau Baisue, apapun akan kulakukan. Kau selalu bilang bukan Ji Baisue, tapi ada stretch mark, ada bunga dosa, dan tak mau makan manis. Semua ini terkait dengannya. Apa yang kau lakukan? Berhenti make it. Siapa bilang aku tak suka manis? Kau jangan makan. Cuma mau jaga badan saja. Aku suka makanan manis. Kau puas sekarang? Baisue. Baisue. Ji Baeksu. Yidian. Ayo naik. Mau cari masalah lagi? Ajak ketemu teman lama. Rumah sakit telepon, bilang Ji Zoubai sadar. Ji Zoubai sadar. Mana mungkin? Ada yang ke kamar pasien. Kartu ini cuma ada padaku. Ini yang ibu ambil. Kapan? Saat nenek meninggal. Dia. Bagaimana dia bisa terkait Ji Zoubai? Benar atau tidak? Lebih baik salah bunuh daripada salah lepas. Kamu benar-benar bandel bisa selamat. Sudah begini masih belum mati juga. Sepertinya harus buatmu kecewa. Siapa gadis ini? Hadiah kejutan dari siapa nih? Kata dokter kamu sudah sadar. Aku langsung secepatnya bawa orang yang kamu rindukan untuk bertemu. Gimana? Sebagai mantan suami istri, cukup perhatian? Tidakkah dia terlihat familiar? Mirip dengan adik perempuanmu yang polos dan manis itu? Apa maumu sebenarnya? Aku sedang membantumu. Kamu merencanakan dengan mata mendekati keluarga Zhong. Bukan untuk bertemu dia. Sekarang sudah ketemu. Harusnya kamu berterima kasih. Ji Baeksu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tak kenal Ji Baisue. Sudah di ujung maut masih keras kepala. Rasanya baru akan menyesal saat sudah terlambat. Mungkin aku terlalu lama tidur. Aku tak paham omongan kalian. Gadis ini cukup cantik. Andai Baisue kami seramping dia. Serupawan dia. Tak perlu khawatir dia ditipu lagi. Ji Zoubai, kamu sudah linglung karena sakit. Benar juga. Dia operasi plastik. Wajahnya sudah berubah total. Tahu kenapa dia operasi plastik? Karena tubuhnya ditusuk 72 kali. Tahu pelakunya siapa? Benar, Zhong Weilun. Lihat matanya yang indah. Bukankah kamu selalu puji mata adikmu yang indah? Lihat mata ini. Sekarang buta. Bukankah kamu paling sayang adikmu? Bagaimana bisa tidak mengakui? Ji Zoubai. Siapa Yidian? Polisi mencari. Kamu dari departemen mana? Tidak sopan. Tidak tahu kamar ini. Tidak boleh memasuki sembarangan? Aku tak peduli boleh atau tidak. Polisi sudah di depan pintu. Cepat, kalau tidak keluar, aku suruh dia masuk. Bagus polisi datang. Kebetulan aku banyak hal. Ingin bicara dengan polisi. Diam. Diam saja ngapain? Cepat Cepatlah. Kok kamu? Orang yang kau mau sudah kubawa. Jangan pergi, kau akan ketahuan. Aku tak bisa biarkan dia berdua dengan kakakku. Akan terjadi masalah. Akan ku cari cara lain, asal kau tidak memprovokasinya. Kak Jizhou pasti aman. Kau tahu. Kau sudah tahu lama kakakku di sini. Baisue, sudah kukatakan, kau bisa percaya pada... Percaya kamu? Kalau kau bisa dipercaya, tak akan uji aku dengan kue.
Pergi. Bai Shui. Akhirnya ketemu adik baikmu. Seneng? Sayang dia bukan adikku. Kau sudah merencanakan semua ini. Kau senang? Tahu yang paling kubenci dari kalian berdua? Sikap superior kalian itu. Kalian cuma lahir di keluarga baik. Berdasar apa? Bersikap seperti penguasa. Mengasihani aku. Ketua APA, tahu betapa menyedihkanmu? Bahkan Bab dan Bak dibantu orang. Kau yang menyedihkan ini. Beresiko ketawa? Aku ketawa. Sudah kuajarimu banyak ilmu. Tapi kau tetap tak paham. Berani aku bunuh kau. Aku akan membunuh. Takkan ada yang menghinaiku lagi. Sebaiknya kau selesaikan sekaligus. Aku justru ingin mati. Kau ingin mati? Ya sudah, lebih baik kau mati saja begini. Aku sengaja tak akan menuruti. Akan kubuktikan pada masa depan kita berdua, siapa yang lebih menyedihkan. Zhang Jizhong si brengsek ini, kalau tak bisa diurus, mending dihabisi. Benar. Kakak, Kakji, kakak, Kakji, Bai Shui. Gula darah melonjak ke 27. Apa kau ingin dia mati? Maaf. Aku seharusnya tak memberinya makanan manis. Bai Shui, kau sudah bangun? Siapa yang suruh buka gorden? Kakak ketak sa kakahaya. Kakak. Kakak kayuarla sekarang. Kakak. Kakak. Ini gangguan stres pasca trauma. Biasa disebut delusi. Karena merasa sangat bersalah pada kakak. Sering berhayal dia masih mendampingi. Ini semua salahku. Sudah lama kulihat ada yang tak beres. Seandainya aku tegas menyuruhnya ke dokter. Kakak. Kenapa kakak memanggilku Putri Salju? Aku adalah Yidian. Ini nama yang kakak berikan padaku. Kakak, aku tahu salah. Aku tak akan bertindak sendiri lagi. Jangan marah padaku lagi ya. Bagaimana aku bisa pergi dengan tenang? Kakak. Kakak mau kemana? Bawa aku pergi bersama ya. Kakak pernah bilang, Yidian adalah pisau. Aku akan menjadi pisau paling tajam di tangan. Tapi pisau. Tak mungkin tanpa pemilik, benar kan? Da sah Gadis Bodo. Kamu bukan pisau. Kamu bukan pisau. Jangan menangis. Kalau menangis jadi tidak cantik. Kakak. Nanti aku akan tersenyum tiap hari. Jangan pergi ya. Dulu putri salju kita. Paling takut gelap. Sekarang demi aku. Hidup dalam kegelapan. Apa tidak berat? Aku selalu mengajarimu untuk membuang kelemahan. Ternyata kakaklah kelemahanmu. Bukan. Kakak bukan kelemahan. Kakak adalah kekuatan. Adalah Zaira. Yang selalu mendukungku. Yidian juga tidak takut gelap. Asal kakak ada. Yidian tidak takut apapun. Makanya kakak. Jangan tinggalkan aku ya. Aku juga tak mau pergi. Putri salju kita baru 22 tahun. Masih sangat muda. Kakak sangat ingin lihatmu dewasa. Tapi ayah ibu datang menjemput. Kondisi mereka terus memburuk. Tak bisa biarkan mereka tunggu lama. Kalau gitu bawa aku ikut. Kakak, bawa aku ikut. Jangan tinggalkan aku sendirian.
Zheyang ini anak baik. Dengan dia di sampingmu, aku tenang. Tidak. Aku hanya mau kakak. Hanya kakak yang ku mau. Kakak. 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 Kak. Kok kamu? Sampai kapan mau menghindar? Mayat kakakmu masih di RS, tak ada yang mengurus. Apa mengharapkan Amy? Urus pemakamanmu? Kamu bohong. Kakakku tidak mati. Baik. Teruslah membohongi diri sendiri. Kau masih sehat walafiat. Takkan membusuk sia-sia. Zhong Jiang. Kamu masih tertawa? Kamu bisa marah. Bisa memukul orang. Tenaganya juga lumayan. Tentu pantas ditertawakan. Dasar orang gila. Ya, aku memang gila. Bagaimana mungkin aku tidak gila? Jujur saja. Sejak kecil, aku selalu yang terabaikan. Satu-satunya pilihan dalam hidupku. Hanya kamu dan Kak Ji. Zheyang, umurmu 16 tahun. 16 tahun artinya, sudah jadi pria kecil. Pria sejati harus bertanggung jawab atas ucapannya. Lihat mataku dan katakan lagi. Apa kamu benar-benar sukarela menyerahkan kuota donasi ke kakak? Kak, ini bukan masalah sulit. Keluarga kita mampu membiayai. Urus saja kakak dan adik. Jangan bikin ribut. Aku tanya Zheyang. Aku tidak. Aku juga ingin seperti kakak, punya tubuh sehat, kuliah di universitas ternama. Aku ingin melukis nanti. Bagus, aku tak salah menilaimu. 72 tusukan. Mau kemana? Aku enter. Jangan ikut campur. Kakak Ji juga tidak ingin melihat mendalam, king memelukan begini. Dengar baik-baik, mulai sekarang jangan pernah sebut nama kakakku lagi. Dan, bukannya kamu ingin tahu apa yang kakakmu lakukan di bagian rahasia rak bukunya, Ada flash disk. Ambil dan beritahu aku passwordnya. Nanti akan kuberitahu semua perbuatan kakak. Weilun, bagaimana dengan 30 lukisan itu? Ada Yidian yang mengurus. Tenang saja, Pak Sue. Tuan, mau minum anggur? Kenapa kamu di sini? Tuan Zhong. Masa sekarang ini? Harusnya kamu melukis di rumah? Weilun, coba jelaskan. Maaf Tuan Shua, pasti ada kesalahpahaman. 30 lukisan itu. Akan selesai tepat waktu. Ikut aku. Sekarang bisa bicara? Kenapa kau keluar dari rumah? Aku takut. Saat di rumah sakit, Aku dengar. Ada kabar buruk. Sampai segitu takutnya? Katanya, di TKP kecelakaan Nyonya, ada tong bensin. Beliau tewas terbakar hidup-hidup di mobil. Siapa yang bilang? ITU, orang yang ikut ambulan. Mirka Yang. Aku juga dengar. Rumah sakit tempatku tinggal, ada kamar khusus. Di dalamnya, dia yang menempatinya. Sudah, lupakan saja. Kuma orang biasa yang tewas di rumah sakit. Ngapain takut? Ciao. Kau takut Ami akan membahayakanmu? Tenang. Aku sudah belikan studio lukis. Tak perlu lihat wajahnya. Di mana salahnya? Bisakah kau memberitahuku langkah apa yang salah? Kenapa kau menghilang? Tapi aku menangis di bahu musuh. Ada APA? Tidak ada. Aku hanya berpikir, lukisan terakhir harus apa? Bagaimana dengan Wuthering Heights? Itu lukisan yang kau bawa. Saat interview dulu? Kenapa melukis itu? Tiba-tiba dapat inspirasi. Beberapa hari ini, aku baca ulang bukunya. Aku terus berpikir. Jika saat tuan muda tewas, Heathcliff membabat habis semua yang terkait. Akankah akhir cerita menjadi berbeda? Pintar Jugako. Baiklah, lukiskan Wuthering Heights. Kenapa listrik mati? Nyonya Zhang. Sayang, setelah Nyonya Zhang tidak ada pembantu yang kompeten di rumah. Apa kalian semua mati? Listrik mati tak bisa nyalakan lilin? Weilun, kapan kamu pulang? Cepat, ambilkan obat asmaku. Yang ini? Ya. Sayang jangan main-main. Cepat kasih obatnya. Ini bukan main-main. Aku tahu pas bagaimana Paman Ji meninggal. Kita berdua tahu jawabannya. Bagaimana ibuku meninggal? Aku sama sekali tak tahu. Bukannya ibu tewas dalam kecelakaan?
Masih mau membohongiku? Zhong Weilun, berani kau perlakukan aku begini? Jangan lupa, kalau bukan karena aku menjaga Ji Zhoubai di Sesemu, bagaimana mungkin kamu? Kau ingatkan aku, Ji Zhoubai. Kau yang bunuh dia? Bukan aku. Si Lempu itu bunuh diri. Kau kejam sekali. Suami sans diri Bangkubi. Kini akulah suami, setiap hari tidur di sampingku. Apa sedang merencanakan pembunuhanku? Weilun, kau tahu aku tak mungkin. Betapa aku mencintaimu. Sayang, apa yang kau bawa ini? Kejutan untukmu. Ini persiapkan khusus untukmu, guna untuk pemakamanmu. Kita pernah jadi suami istri. Takkan kutunjukkan kekejaman. Ku beri kesempatan. Bertahan hidup atau tidak. Itu pilihan. Ngomong-ngomong, Membunuh Pak Ji juga. Ide kamu kan? kalau bukan karena kamu, aku takkan punya ide ini. Jangan diam saja. Ambil obatnya, nyawa lebih penting. Sebenarnya aku sudah terbiasa. Aku tak berniat membunuh. Tapi kesalahanmu adalah kamu istri Ji Zhoubai. Kita sama-sama tak bersih. Aku tak melakukan apa-apa. Pak Ji kamu yang bunuh. Ji Zhoubai juga kamu bunuh. Mara Ji Bai Xuepan, kamu yang kengkil. Dosa besar sudah kau perbuat. Tak ada pilihan. Harus kukirim kau ke neraka. Kau kira membunuhku akan membuatmu dapat Ji? Mimpi. Lupa memberitahu, Ji Baisue sebenarnya masih hidup. Apa katamu? Dia di mana? 72 tusukan. Jelaskan di mana dia. Oba. Bicara. Tuan, Nyonya kambuh asmanya. Pertolongan terlambat. Sudah meninggal. Besok ke pemakaman. Makamkan dengan layak. Siap. Tuan, sudah selesai membaca? Bagian mana yang perlu disesuaikan? Ji Baixiu. Dia sama sekali tidak meninggal. Tuan, Tanya Nyonya saja. Mulai sekarang. Dialah Nyonya Rumaini. baik. Kalau begitu Nyonya, Tidak perlu penyesuaian apapun. Bawa barang yang kubawa ke studio lukis saja. baik. Tuan Zhong kecil sudah pulang. J yang sudah kembali. Kamu boleh pergi dulu. Tepat waktunya datang. Kemarila. Akan kuperkenalkan. Ini calon kakak ipar. Ini calon kakak ipar. Panggil. Memanggil itu? Anak ini. Kenapa Lia Langlin? Tak APA. Zhe yang masih muda. Berilah dia waktu menerima hal baru. Aku ke kamar dulu. Baik. Adik ipar masuk kamar kakak ipar. Ini tidak sesuai aturan. Jinshin. Passwordnya 19,702. 5 tahun lalu, di hari pernikahanmu dengannya. Mungkin. Jangan bicara yang jorok. Kudengar, pembenar Saka, kembali ke TKP. Mungkin itu psikologisnya. Sudah kucoba, passwordnya benar. Kalau tidak kau ambil, aku akan menyesal. Zhong Zheyang. Kakakku sudah meninggal. Maaf. Apa yang harus kulakukan agar kau merasa nyaman? Karena kakakmu membunuh kakak, gantikan dengan nyawa kakakmu. Bagaimana? Kalian yang melukainya, dengan 72 sayatan. Kami hanya diperintah. Tenang, mereka takkan lolos. Pemasok hilang semua. Apa? Sebagian besar pemasok hilang. Ada yang tertangkap, ada yang diculik. Tubuh mereka dicat merah, dengan 72 goresan. 72. 72. Pak, ada hal lain. 2 preman setengah tahun lah, yang Binta suruh awasi. Kemarin hilang. Saat ditemukan, ada bekas yang sama. Siapa yang melawan kita? Apa dia benar-benar kembali? Jelaskan maksudmu. Pak, haruskah minta bantuan Direktur Sue? Ya. Jika dia tahu Pameran Seni bisa ada masalah, kau pikir dia akan mengampuniku? Kerahkan lebih banyak orang. Apapun caranya, temukan dia.
Biar dia tahu siapa yang menggelanjaku. Pasti Cupid. Apa aku tidak mengganggu saat sedang kerja? Masa iya? Antara kita masih sungkan? Sudah selesai semua? Tinggal satu lukisan terakhir. Masih kurang satu lukisan. Selama ini, Kerja apa saja selama ini? Maaf, aku terlalu terburu-buru. Pameran besok, nilai transaksinya 30 miliar. Aku tidak boleh. Ada kesalahan sedikit pun. Urusan ini. Serahkan ke staf saja. Tangomu. Untuk melukis. tenang saja, sebelum besok. Pasti selesai. Perselang. Sanoyer, sayang sekali, uang ini tidak akan kau dapat. Kau mengotori studionya. Maaf. Kau pura-pura bodoh, Zhong Jiang. Kira aku tidak tahu, apa yang kau lakukan? Kau pikir dengan membunuh semua orang itu bisa menebus nyawa Zhong Weilun? Bukti ada padaku. Besok aku sendiri yang lapor polisi. Bisa tidak, Pameran Dibetoken? Bisa tidak? Kira kalau aku maafkan dia, Zhong Weilun bisa selamat? Kau tidak tahu siapa direktur Sui itu? Musuh dia, kakakmu saja. Kita berdua, seluruh keluarga Ji hancur. Makanya besok di pameran, harus langsung tepat sasaran, tanpa ampun. Karena kau mau menebus dosa kakakmu. Maukah kau lakukan satu hal lagi? Lukisan ini, besok akan jadi penyetap pameran. Ini tugas terakhir untukku. Aku tidak bisa melukis. Kedua tanganku ini mungkin selamanya tak bisa pegang pensil. Kamu mau kemana? Kalau kamu tidak bisa melakukannya, aku harus cari orang yang bisa melakukan itu. Apa harus lepas baju di depan mereka? Apa ada yang benar-benar peduli? Baiklah, aku lukis. Kamu ngapain? Siapa bilang lukis harus pakai kuas? Siapa yang bilang lukis harus lepas baju? Zhong Zhenyan, kamu gila ya? Kanvas sebesar ini, kapan bisa selesai? Jadi Baishwe, ayo kita kerjakan bersama. Luar sana lembab banget. Lagi hujan pula. Kalau tidak cepat, Besok tidak akan kering. Ayo bang, biarkan aku yang lakukan. Apakah semua tamu sudah datang? Belum. Sudah jam berapa ini? Kami tak bisa halangi pameran seni kalian. Tapi bisa halangi tamu yang mau datang. Tuan, ada masalah besar. Ini sudah tamu ketujuh menelepon mengundurkan diri. Ali, kerjaan tak pernah beres. Malah jadi penghancur segalanya. Orangnya ketemu belum? Sudah ketemu? Tuan, kami sedang membuntutinya. Habiskan dia sekarang. Dengar baik-baik. Tuan Shui Qian segera tiba. Masih ada 23 tamu. Kanu ada masalah lagi. Kau akan menanggung akibatnya. Apa Tuan baik-baik saja? Tak. Chuan Xu. Bagaimana perasaannya? Kain putih ini, ide dari Yidian. Katanya, harus dibuka saat lelang dimulai. Baru terasa kesan artistiknya. Ide yang bagus. Yidian ini benar-benar aset berharga. Sebaiknya andalkan dia saja. Tak perlu kiri yang jajah. Daripada urus abikmu tak berguna. Dengan Yidian, pelukis terkenal ini, bisnis kita pasti lancar. Perkataan tuanku masuk akal. Panggil Yidian ke sini. Baik, Tuan. Kau ini.
Ada masalah APA? Ah, tidak berat. Nyonya cepat ikut saya turun. Tuan sudah di bawah, sudah lama menunggu. Ayah, kakak. Hari ini akhirnya tiba. Tuan. Tak bisakah dibicarakan nanti? Tak lihat saya sedang bicara dengan Tuan Shue? Penting. Tuan Su tunggu sebentar. Bicaralah. Saya menabrak Tuan Zhong kecil. Apa katamu? Dia baik-baik saja, saya juga kaget waktu. Mau segera mengantarnya ke rumah sakit. Tapi siapa sangka. Z yang semakin tak terkendali. Tuan, waktu itu mobil saya sangat cepat. Tuan Zhong kecil mungkin lukanya parah. Anggap saja pelajaran untuknya. Untung 23 di sana, pembeli sudah lengkap. Tapi apa maunya sebenarnya? Begini, kau cari orang. Kepong villa ini, begitu ketemu Zeyang. Tahu dia. Hari ini banyak wartawan. Tak boleh ada kesalahan. Ya. Jangan lukai siapa-siapa. Ada urusan apa? Bicarakan setelah pameran. Kapan pamerannya dimulai? Bisa langsung mulai. Semuanya. Pameran ini takkan jadi dibuka hari ini. Yidian, cepat ke sini. Anak pungut Gipsy, Heathcliff, dibesarkan keluarga pemilik perkebunan. Menyelesaikan sekolah berkat bantuannya. Hari ini dia datang ke perkebunan, ingin berterima kasih, tapi malah bertemu putri bungsu keluarga ini. Dia tahu si bungsu polos dan manis. Lalu menjadikannya celah masuk. Menikahi keluarga kaya. Diam kau, mengincar si bungsu saja tidak cukup. Putra sulung pemilik perkebunan cerdas. Dia sudah mencurigai sesuatu dan memberi peringatan. Maka, si anak pungut memasang jebakan. Memakai pacar lamanya sebagai umpan menjeratnya. Penjaga. Bawa perempuan gila ini keluar sekarang. Minggir Simiwa. Untuk kuasai perkebunan. Dia dan pacar bekerja sama dengan asik, cuci uang lewat yayasan Ji. Kalian semua mengira lelang amal ini asli. Padahal ini cuma akal-akalan cuci uang. Omong kosong. Ada buktinya? Untuk menutupi perbuatan mereka, saat pernikahan, mereka dorong sang sulung. Ganti obat asma tuan tua. Di tubuh putri bungsu. Melukai 72 kali. Jasadnya dibuang ke laut. Tapi beruntung. Si bungsu selamat. Dia operasi plastik, mengubah penampilan, kembali ke perkebunan. Tujuannya adalah ini. Benar-benar kau? Inilah kisah Wuthering Heights yang sebenarnya. Benar. Ini memang Wuthering Heights. Tapi jangan lupa. Seperti diketahui, Jibeksu. Bobotnya 150 kg. Meski kokuru. Wajahmu bukan wajahnya. Tak ada yang percaya padamu. Kau minta bukti? Ini dia. Kukira bukti apa? Cuma hiasan. Sudah puas? Pameran bisa dimulai? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ini? Lukisan terakhir ada padaku. Kakak, ini kesempatan terakhirku untukmu. Aku hanya memberimu 30 menit. Di depan semua orang. Akui identitas by Shue. Kembalikan grup G. Jika tak bisa dalam 30 menit. USB ini akan kuserahkan ke polisi. Seluruh isinya akan kuumumkan ke publik. Pikir mana yang lebih penting. Pikir baik-baik. Zhong Zheyang. Sudah kukatakan, penguasa sejati takbol ragu. Jika kau tak sanggup, akan kulakukan sendiri. Ali.
Jedi. Jedi. Jedi Zhong. Apa tujuanmu sebenarnya? Jedi. Ali, gas lebih kencang. Cepat, cepat. Kau ini siapa sebenarnya? Orang yang tak bisa kau lawan. Polisi, jangan bergerak, jangan bergerak. Taruh pisau itu. Jedi Zhong. Zhong Zheyang, kamu sudah bangun? Apa kamu baik-baik saja? Polisi datang sedikit lebih lambat, Anda sudah tidak akan selamat. Bai Shui. Aku berhasil. Operasi akan segera dimulai. Hello Arga Tunggu di Lure. Camus Zongwelin, benar? Ada laporan masyarakat bahwa kamu Terlibat Pambunuan Jiuean. Ji Zhou Bai, Ji Bai Shui. Pencucian uang dan manipulasi saham. Sekarang kami menahanmu sesuai hukum. Tunggu sebentar. Bai Shui. Apa kamu benar-benar Bai Shui? Jangan bicara lagi. Setiap kata yang kamu ucapkan hanya membuatku jijik. Aku hanya punya satu permintaan. Jika Zheyang siuman, Bisakah beritahu aku? Tidak bisa. Cepat pergi, jangan bertele-tele. Ayah. Kah. Aku berhasil. Apa kalian lihat?